I don't want to. Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season 9. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada 2 tahun setelah kematian dari Elizabeth Keane. Terlihat Dembe dan rekannya yang bernama Lover sedang menunggu klien mereka di sebuah pelabuhan. Sembari menunggu, Dembe memperlihatkan foto dari Elizabeth yang merasa jika ia masih hidup. Lalu tak lama kemudian, klien mereka datang. Dembe menjelaskan jika kontainer telah dimuat dan siap untuk dipindahkan. Tetapi klien Dembe justru mengubah rencana mereka secara tiba-tiba dengan menembak Lover yang langsung terkapar begitu saja. Saat melihat Lover tak mengeluarkan darah, ia tahu mereka adalah agen polisi atau FBI yang sedang menyamar. Lantas klien Dembe langsung menembak kaki dari Lover dan meminta kepada Dembe untuk menyerahkan diri karena mereka telah mengkhianati organisasinya. Tanpa ampun, pria tersebut menembak Lover tepat ke arah kepalanya. Setelah itu, ia menyuruh anak buahnya untuk segera mengambil kontainer dan membunuh Dembe. Beruntung, saat anak buah pria tersebut hendak menembak Dembe, ternyata Dembe berhasil membalikan keadaan. Ia mengambil pistol dan membunuh kedua anak buah tersebut lalu mencoba untuk menghentikan kontainer yang perlahan berjalan. Beruntungnya Dembe berhasil menembak pengemudi dari truk yang langsung menabrak pembatas hingga berhenti begitu saja. Dan inilah The Skinner, blacklister nomor 45 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Aram yang saat itu sedang bersama rekannya, menunggu investor mereka datang untuk mempresentasikan produk milik mereka. Sembari menunggu, Aram terlihat terus-menerus memantau berita yang menampilkan Cooper sedang membicarakan rajak kriminal di hadapan awak media. Tak hanya Aram, rupanya wrestler yang kini memiliki bengkel mobil sendiri tampak memperhatikan pembicaraan tersebut. Sementara Cooper, setelah menghadiri acara televisi, ia langsung menghampiri Dembe di rumah sakit yang mengalami luka bakar cukup serius di area dadanya. Dokter mengatakan, jaket panti peluru yang dipakai oleh Dembe meluap sehingga membakar dadanya. Tetapi entah mengapa Dembe selalu menolak untuk diobati hingga harus Cooper datang untuk menghampirinya. Saat mereka berdua dibiarkan untuk berbicara, Dembe hanya ingin memperlihatkan hasil yang ia temukan bersama Lover, meskipun kini Lover telah tiada. Lalu Dembe memperlihatkan sebuah foto berisi tanda dengan bentuk S. Ia tak bisa menembus lebih lanjut untuk mencari informasi terkait organisasi yang telah membunuh Lover. Sehingga ia meminta kepada Cooper untuk mencoba berkomunikasi dengan Reddington, karena ia telah 1,5 tahun tak bisa terhubung dengannya. Akhirnya Cooper memberikan sebuah surat melalui kontak pos dengan kode khusus yaitu bergambar silang. Di satu sisi, pria yang membunuh Lover menghampiri bosnya untuk memberitahu jika rencana A mereka adalah mencuri produk. Namun apabila mereka gagal, maka rencana B adalah mencari orang yang membuat produk tersebut. Rupanya bos dari pria itu tak setuju karena jika ia menjadi dirinya, maka ia akan meninggalkan misi tersebut. Tetapi pria itu tak terima, ia disandingkan karena dirinya lebih memilih untuk melanjutkan rencananya sendiri. Setelah Cooper memberikan tanda khusus kepada Reddington, ia mendapatkan surat undangan untuk menghampiri sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seorang pelayan yang langsung memberikan segelas minuman kepadanya. Karena menurut protokol, Cooper harus bertemu sang dokter terlebih dahulu sebelum akhirnya bertemu dengan Reddington. Saat Cooper baru saja meneguk minuman yang diberikan oleh pelayan, ia tiba merasakan pusing dan mual lalu tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, dirinya telah berada di satu ruangan. Ia diminta untuk mendekati seorang wanita yang memberikannya satu buah telur. Wanita itu terlihat mengolesi telur tersebut ke arah wajah dari Cooper. Lalu setelah itu ia diminta untuk menetaskan telur tersebut. Dan wanita itu memberitahu jika nasib Cooper berakhir dengan baik. Cooper tak mengerti dengan protokol yang dijalani oleh Reddington. Ia hanya mengikuti peraturan hingga akhirnya bertemu dengan Reddington dengan penampilan terbarunya. Ketika Cooper bertemu dengan Reddington, ia diminta untuk duduk terlebih dahulu lalu diberi pertanyaan apa maksud dan tujuan Cooper membutuhkan dirinya.
Cooper memberi penjelasan jika ia ingin meminta bantuan terkait tugas yang sedang Dembe lakukan. Lalu ia memperlihatkan foto tato dari pembunuh Lever. Awalnya Reddington enggan membantu karena ia paham betul apabila dirinya kembali ikut terlibat dalam kasus ini, maka dirinya akan mengacaukan segalanya. Tetapi Cooper benar-benar memohon kepada Reddington karena hanya Reddington lah yang bisa membantu mereka. Hingga akhirnya Reddington mau memberitahu jika bekas tato itu dimiliki oleh perompak bajak laut berumur 700 tahun. Di satu sisi, terlihat satu keluarga yang berasal dari Taiwan baru saja tiba di Amerika. Mereka dibantu oleh salah satu rekannya dengan sangat amat baik, bahkan ia langsung mempersiapkan satu buah mobil untuk keluarga itu. Sayangnya ketika keluarga tersebut masuk ke dalam mobil dan pergi ke penginapan mereka, pria itu menelepon The Skinner untuk memberitahu jika Chen dan keluarganya berada di Grand untuk beristirahat. Dan tentu saja informasi itu langsung diproses dengan cepat. Sementara itu mari kita lihat bagaimana pecahan dari para agen FBI yang kini menjalani kehidupannya masing-masing. Dimulai dari agen Park yang memutuskan untuk membuat tempat pelatihan bagi para agen FBI yang baru saja masuk ke dalam lembaga. Saat ia sedang melatih, ternyata Park dihampiri oleh Cooper yang mencoba untuk meminta bantuannya. Kali ini Cooper memohon agar Park mau membantunya dalam kasus yang harus mereka selesaikan sekarang juga. Sedangkan Aram, ia memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan bersama salah satu temannya bernama Nick. Sebenarnya saat itu Aram sedang mempresentasikan produk yang ia ciptakan kepada investor. Sayangnya Aram terus mendapat gangguan telepon dari Cooper yang membuat investornya memutuskan untuk pergi. Terlihat Reddington yang sedang menghampiri Dembe di tengah malam. Meskipun mereka tak lagi bersama, Reddington tetap selalu mengkhawatirkan kondisi dari Dembe. Meskipun Aram tak menjawab telepon dari Cooper, ia tetap datang ke kediamannya pada malam hari. Terdapat pula Park yang telah datang terlebih dahulu. Setelah mereka semua berkumpul, Aram bertanya, di mana keberadaan dari Ressler? Cooper menjelaskan, rupanya Ressler menolak untuk bergabung bersama kembali dengan alasan ia masih membenci Reddington atas kematian dari Elizabeth Keane. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengadakan rapat secara bersama. Cooper menjelaskan setiap detail mengenai informasi perisai silikon yang merupakan satu buah microchip yang diciptakan di negara Taiwan. Menurut banyak orang, microchip itu adalah microchip yang paling diunggulkan di dunia sehingga tak heran sebuah organisasi bersama The Skinner mencoba untuk melacaknya. Tak terlalu banyak informasi mengenai Skinner yang Cooper ketahui sehingga mereka harus menunggu persetujuan dari Reddington terlebih dahulu sebelum bergerak untuk mencarinya. Setelah rapat selesai, Cooper kembali menemui Reddington yang kebetulan saat itu sedang menengok cucunya sendiri alias Agnes. Di sana Cooper memberitahu mereka membutuhkan informasi lebih mengenai The Skinner dan Reddington berkata jujur, ia pun tak memiliki informasi banyak. Namun ia tahu siapa pendahulu dari Skinner dan meminta kepada Cooper untuk membuat sebuah rencana. Sebelumnya ia memberitahu pendahulu Skinner bernama Vincent Duck. Akhirnya mereka menuruti permintaan dari Reddington, dimulai dengan Cooper yang berpura-pura menghadang satu buah mobil yang ditumpangi oleh Vincent. Lalu tak lama kemudian Aram dan Park yang menyamar menjadi polisi datang, melerai kecelakaan itu dengan menangkap anak buah dari pendahulu Skinner. Setelah tugas mereka selesai, Vincent langsung dijemput oleh Reddington menggunakan mobil miliknya. Dan ternyata firasat Vincent tak salah, ia langsung mengetahui alasan mengapa Reddington menculiknya. Reddington menjelaskan, menurutnya penerus dari The Skinner tak bertanggung jawab karena ia tak bisa mengemban tugasnya dengan baik setelah mencoba untuk mencelakai sebuah keluarga. Sehingga ia meminta kepada Vincent untuk memberitahu di mana keberadaan mereka sekarang. Beruntungnya Vincent mau memberitahu. Sembari melihat Agnes yang sedang berlatih, Reddington menelepon Cooper untuk memberitahukan alamat keberadaan dari The Skinner. Dengan cepat, Cooper mengajak rekan-rekannya untuk segera pergi ke alamat tersebut dengan bantuan jet pribadi milik Reddington. Tetapi setelah Cooper dan Park tiba di dalam jet pribadi, mereka terheran-heran dengan keberadaan dari Aram yang tak ikut serta ke dalam misi kali ini. Lalu tiba-tiba saja Ressler datang, memberitahu rekannya jika ia siap untuk menggantikan Aram setelah Aram menelponnya dengan alasan ia harus mengurus bisnisnya. Rupanya saat itu Aram mencoba untuk bertanggung jawab. Ia menghampiri kembali investornya yang sedang mengadakan pesta kecil-kecilan di kediamannya. Kembali kepada Cooper, Ressler dan Park.
Mereka telah mengamati rincian dari The Skinner, namun mereka juga membutuhkan informasi yang lebih jelas siapa yang sedang The Skinner incar. Sehingga Cooper menelepon Aram yang saat itu sedang berbicara dengan investornya. Kali ini ia diminta untuk melacak pencipta dari microchip buatan Taiwan yang sedang The Skinner targetkan. Awalnya Aram tak bisa melakukan hal itu, ia berkata jujur, karena dirinya tak memiliki akses untuk masuk ke dalam internet. Tetapi Cooper tak mau tahu hingga akhirnya Aram dengan terpaksa menggunakan komputer milik investornya. Dengan cepat ia melacak, hingga menemukan satu buah nama yaitu Chen Yulan. Saat Aram selesai melacak, rupanya investor menangkap bahasa Aram sedang menggunakan komputer miliknya yang membuat ia kembali merasa geram. Meskipun begitu, Aram tak terlalu peduli. Lalu ia menelpon Cooper untuk memberitahukan jika yang sedang The Skinner incar adalah pencipta produk microchip. Sayangnya, Cooper telat dalam membaca situasi karena The Skinner berhasil menculik keluarga Chen terlebih dahulu. Di satu sisi, terlihat Dembe yang mulai menyadari keberadaan dari Reddington meskipun terlihat samar pada malam hari. Setelah para agen FBI kembali menjalankan tugasnya masing-masing, Aram kembali ke kantornya. Ia dimarahi besar oleh Nick karena aksi nekat Aram yang menghampiri kediaman investor mereka agar bisa meyakinkan dirinya. Tampaknya Aram ketakutan karena telah melakukan kesalahan, tetapi ternyata ia melakukan hal yang benar karena investor mereka merasa terkesan dengan aksi yang Aram lakukan. Sementara Park menelepon suaminya untuk memberitahu jika ia dengan terpaksa harus kembali ke lapangan mengurusi kasus yang harus ia selesaikan. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Cooper yang mencoba untuk meminta bantuan Reddington menyelesaikan ini semua. Sayangnya Reddington menolak karena jika ia terus berada di tempat ini maka dirinya akan robek dan hancur. Segala upaya Reddington yang ia lakukan untuk menjauhkan diri akan sia-sia. Namun rupanya ia justru didatangi oleh wrestler yang ingin membantu menyelesaikan tugas ini dengan rasa sayang yang jauh lebih besar kepada Kin daripada rasa bencinya kepada Reddington. Episode 2 di season 9, scene dibuka oleh The Skinner yang kini telah berhasil menculik keluarga dari Chen. Saat itu mereka memanggil kliennya dan memperlihatkan keluarga dari Chen. Tetapi ternyata klien Skinner tak menyangka jika rencana akan berubah sedrastis ini hingga bahkan menculik seorang. Karena Skinner tak mau bertele-tele, ia justru menembak kliennya sendiri dan meminta kepada Chen untuk mengikuti setiap perkataan yang ia inginkan, yaitu rencana miliknya yang bernama Rencana B. Dan inilah kesimpulan dari The Skinner. Blacklister nomor 45 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada wrestler dan Dembe yang saat itu sedang berdebat mengenai persepsi mereka tentang cara menerobos masuk ke dalam markas rahasia milik Skinner. Menurut wrestler, mereka harus segera masuk ke dalam karena kini The Skinner telah menculik keluarga dari pencipta microchip Taiwan. Tetapi Dembe mengatakan mereka harus menunggu surat perizinan dari Park terlebih dahulu karena kini Dembe lah yang menjadi anggota FBI bukan wrestler. Sebenarnya wrestler telah memeriksa beberapa tempat. Sayangnya ia terlambat karena The Skinner bergerak lebih cepat darinya. Meskipun begitu, kini mereka memiliki nama tersangka dari The Skinner yaitu Grammy Anderson. Lalu ia menelpon Cooper untuk meminta bantuan kepada senator yang ternyata itu adalah Cynthia Panabaker, penasehat Gedung Putih. Cooper rela bertemu dengannya meskipun ia harus mendapat sedikit cacian terlebih dahulu oleh Cynthia. Saat itu Cooper meminta sedikit waktu darinya untuk berbicara berdua. Hingga Cooper pun dipersilakan untuk masuk. Saat mereka sedang berbincang, Cooper menjelaskan tentang rencana dari Dembe yang harus sedikit mengalami kemunduran karena rekannya terbunuh oleh salah satu organisasi bajak laut tertua dengan usia 700 tahun. Kini mereka telah keluar dari jalur karena mereka telah menculik keluarga dari pencipta microchip SCG tercanggih milik Taiwan. Menurutnya apabila microchip itu jatuh ke tangan yang salah, maka dunia akan tidak baik-baik saja. Karena berada di ambang kebingungan, akhirnya Cynthia bertanya apa yang Cooper butuhkan. Cooper menjawab, ia membutuhkan fasilitas lokasi hitam. Tim FBI yang dahulu berpisah kini akhirnya kembali dipertemukan di tempat mereka bekerja dahulu. Masing-masing dari mereka merasa sangat amat rindu dengan ruang kerja masing-masing, kotak perlindungan dan terutama kantor milik Elizabeth Kin. Namun ketika wrestler membuka pintu kantor milik Elizabeth Kin, ternyata Reddington telah berada di sana, terduduk bersama Wicca. Saat wrestler tertegun, Cooper juga datang menghampirinya. Disinilah Reddington mulai menjelaskan alasan mengapa ia berada di lokasi hitam. Ia memberitahu semua rekannya jika alasan Kin menerima permintaannya sebelum ia tewas adalah karena ia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa dari daftar hitam. Tetapi karena satu kejadian yang tak terduga, Kin harus meninggalkan itu semua yang membuat Reddington harus mengemban kembali tugasnya.
Meskipun tak ada scotch atau minuman yang harus mereka rayakan, Reddington meminta kepada semua agen FBI untuk berfokus. Setelah itu ia pergi berpamitan sembari mengucapkan selamat atas pernikahan yang telah Park langsungkan bersama suaminya. Di satu sisi, Chen yang dibawa oleh Anderson ke pusat penelitian mikrochip di Amerika diminta untuk mentransfer program mikrochip Taiwan ke dalam sebuah hard drive. Karena dirinya tak bodoh, semua itu bisa ia lakukan hanya dengan menggunakan satu buah komputer saja. Anderson bahkan mengancam, jika Chen tak membawakan benda itu kepadanya pada pukul 5 sore, maka keluarganya akan berada dalam bahaya. Sementara itu Reddington langsung menghampiri kembali pendahulu dari Skinner. Lagi dan lagi ia menjelaskan tentang bagaimana jika The Skinner jatuh di tangan yang salah. Ia tahu Anderson adalah The Skinner yang ke-22 dan kini ia telah membunuh seorang agen FBI lalu mencuri CTO milik Taiwan. Bagaimana ia bisa meneruskan organisasi tertua di dunia ini? Vincent Duke hanya bisa terdiam. Di lokasi hitam, Cooper mulai membagikan tugas kepada rekan-rekannya. Ia meminta kepada Aram dan Park untuk segera pergi ke lokasi tempat di mana Chen mentransferkan programnya. Tetapi sayang sekali mereka terlambat karena saat itu Chen telah meminta bantuan dari temannya untuk mentransferkan program CTO ke Amerika. Meskipun mereka mengalami sedikit kendala di bagian alarm. Setidaknya Chen berhasil mendapatkan apa yang Anderson inginkan. Setibanya Aram dan Park di sana, mereka melihat Chen yang hendak kabur. Alhasil dengan cepat mereka mengajarnya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup panjang, bahkan di tengah perjalanan Park harus terlebih dahulu menjelaskan kepada suaminya jika kini ia sedang berada dalam masa pengejaran. Beruntung mereka berhasil menghentikan mobil yang dikendarai oleh Chen dan langsung menahannya. Setelah itu, Aram dan Park langsung mencoba untuk bernegosiasi dengan Chen. Mereka ingin memprioritaskan terlebih dahulu bagaimana keluarga dari Chen bisa selamat, yaitu dengan cara membiarkan FBI ikut campur ke dalam permasalahannya. Aram ingin Chen tak memberikan drive program mikrochip tersebut yang asli, melainkan sebuah modifikasi yang akan sulit dideteksi oleh Anderson. Awalnya Chen menolak tawaran tersebut, namun pada akhirnya ia tak memiliki alasan lain untuk tak menerima tawaran itu. Ia juga diberikan sebuah pelacak yang disisipkan ke dalam kacamata miliknya. Sementara itu, Reddington dan Duke akhirnya memutuskan untuk menghampiri sebuah panti jompo yang dihuni oleh pendahulu dari The Skinner selain dirinya, yaitu Alberta. Setibanya mereka di sana, Duke mendapat panggilan dari dokter pribadi Alberta yang memberitahu jika kini Alberta mengalami kemunduran dalam ingatannya. Karena Reddington mendengar percakapan tersebut, ia langsung ikut dalam perbincangan itu dan mengaku sebagai dokter saraf yang bisa menangani Alberta. Tentu saja dokter itu setuju untuk menyerahkan Alberta kepada mereka. Dan saat Alberta diajak keluar, ia sadar pria yang berada di hadapannya adalah Reddington, sehingga ia meminta kepadanya untuk memberikan ciuman tepat di arah bibir dengan mulut terbuka dan lidah yang bergoyang. Awalnya Reddington merasa geli, tetapi karena ia tahu dirinya membutuhkan Alberta, akhirnya ia mau melakukan hal itu. Kembali kepada FBI yang telah bergerak untuk memantau situasi dari Chen. Setelah ia mengkonfirmasi pertemuannya dengan Anderson, FBI langsung memantau Chen melalui channel jarak jauh. Sayangnya saat itu Chen terbujur kaku saat melihat Anderson menculik programmer lain yang bisa memeriksa program itu. Sehingga ia dengan terpaksa mengaku telah bekerja sama dengan FBI dan kini mereka berada di ruangan yang sama untuk menangkapnya. Tentu saja hal tersebut membuat FBI dengan terpaksa langsung menerobos masuk ke dalam yang dibalas oleh Anderson dengan mengancam keluarga dari Chen. Ia meminta kepada agen FBI untuk memperlihatkan wajahnya kepada mereka. Saat itu Dembe, Wrestler dan Park sedang bersembunyi. Dan ketika ia mendengar tembakan yang diarahkan kepada istri dari Chen, perlahan satu persatu dari mereka memutuskan untuk keluar. Namun saat mereka hendak ditembak oleh Anderson, tiba-tiba saja Reddington datang bersama Alberta dan Duke. Sebagai petinggi penting dari The Skinner, tentu saja mereka menolak keras apa yang telah Anderson lakukan untuk mencuri mikrochip tersebut. Awalnya Anderson merasa angkuh, karena kini ia akan menjadi penerus dari Skinner. Tetapi tamaknya, anak buah Anderson lebih patuh terlebih dahulu kepada kebijakan organisasi sehingga mereka langsung menembak Anderson hingga tewas saat berusaha untuk melawan petingginya sendiri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang memberi ucapan selamat kepada FBI karena telah menyelesaikan misi ini dengan baik. Ia menghampiri lokasi hitam dengan membawakan satu buah botol scotch milik keluarga dari Weka. Ia ingin semua anggota FBI merayakan kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan. Terlihat pula, setelah Reddington pergi dari lokasi hitam, ia menghampiri acara pengangkatan penerus The Skinner yang ternyata Reddington sendirilah yang orang yang tepat untuk menggantikan Anderson sebagai penerusnya. Dan tentu saja, pengangkatan ini akan membuat kerajaan Reddington semakin meluas. Dan episode 1 serta 2 di season 9 berakhir di sini.
Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.